Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, bersyukur karena hari ini kita boleh ada di hari yang baru, di minggu yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang terus memampukan kita untuk menghadapi apapun di jalan kehidupan kita. Dan kalau kita boleh ada sampai hari ini, Ebenezer, sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, sama-sama diperlengkapi untuk tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan sama-sama mengalami berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui penggenapan akan firman-Nya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah dan kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Kami percaya kami tidak pernah berjalan seorang diri. Kami percaya firman-Mu menuntun kami. Firman-Mu mengarahkan kami untuk kami tetap kuat di jalan-jalan Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yosua mati, maka bangsa Israel berjalan langsung dalam pimpinannya Tuhan. Karena tidak ada pemimpin lagi, saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam kitab Hakim-Hakim, ada suatu pola yang terus berulang-ulang, yaitu ketika mereka jauh dari Tuhan, maka Tuhan mengirimkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menindas mereka. Sehingga akhirnya mereka merasa tertindas, mereka merasa tersusahkan, mereka merasa tertindas. Mereka mencari Tuhan, mereka minta ampun sama Tuhan. Mereka minta, Tuhan tolong kami, Tuhan pulihkan kami. Dan Tuhan kirimkan hakim-hakim gitu kan. Tuhan kirimkan penolong yang Tuhan utus, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi pola itu terus berulang-ulang. Iya kan, tomat kalau zaman sekarang ya, tobat kumat. Dan kita lihat sama-sama ada satu pembelajaran yang akan kita lihat bersama-sama dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ini setelah dapat penindasan lagi, dan ini udah berulang saudara, ini udah berulang. Kami telah berbuat dosa, mereka bilang terhadap Tuhan. Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Ayat 11, tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Ammon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, suku Maon, yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Tuhan bilang, ketika aku telah menyelamatkan kamu ketika kamu diperhadapkan dengan orang Mesir, orang Amori, Ammon, Filistin, Sidon, Amalek, Maon, menindas kamu berseru kepada aku. Tetapi ayat 13 Tuhan bilang begini saudara, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain, sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan lihat ritme ini bangsa Israel ini memang bangsa yang kelas kepala, tegar tengkuk, kepala batu ya gitu kan. Berulang aja pola itu. Diselamatkan Tuhan, ditolong Tuhan, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Gak lama kemudian setelah keadaan aman, mulai lagi menyembah Baal, mulai lagi lari dari Tuhan. Dan nanti Tuhan lihat mereka udah jauh dari Tuhan. Tuhan tegur lagi, Tuhan kasih kesusahan lagi, Tuhan kasih penderitaan lagi. Akhirnya apa? Mereka berseru lagi kepada Tuhan. Nanti Tuhan tolong. Itu ritme berulang-ulang. Pola itu berulang-ulang. Makanya Tuhan bilang, kamu telah meninggalkan aku. Kamu lupa kamu yang aku telah tolong kamu dari orang Mesir, orang Amori, ya kan, banyak orang yang sudah menyerang bangsa Israel. Tetapi Tuhan tolong ketika mereka kembali datang kepada Tuhan. Lihat saudara, betapa Tuhan mengasihi manusia. Betapa Tuhan mau kita dekat kepadanya. Tapi Tuhan bilang, kamu telah meninggalkan aku, kamu telah beribadah kepada Allah lain, sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, betul kita sudah diselamatkan oleh anugerah dan kasih setia Tuhan. Namun jangan lagi bermain-main dengan dosa. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita harus mengalami kesulitan, kesusahan. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Galatia 6 ayat 7, coba perhatikan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Betul, Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi namanya dosa selalu harus ada yang namanya penghukuman. Yang namanya kesalahan, yang namanya pelanggaran, harus selalu ada hukuman. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Betul, Tuhan mengampuni dosa ketika kita datang, tetapi kesulitan, kesusahan yang diakibatkan oleh dosa itu harus diterima. Dampaknya ada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dampaknya ada. Dampaknya ada. Sama ketika seseorang pecandu narkoba, ya kan, yang udah puluhan tahun mengkonsumsi narkoba, terus mengalami pemulihan dari Tuhan, tidak lagi berbalik, tidak lagi memakai narkoba. Tapi apakah tidak ada dampak dari pemakaian masa lalunya? Ada, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada. Kalau dia dulu kepala keluarga, maka hubungannya dengan orang tua, dengan anak akan bisa saja rusak. Gitu kan, kalau dia sebagai pecandu, maka dampaknya, ya pecandu berkepanjangan, maka dampaknya ada di kesehatannya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dampak dari apa yang kita lakukan itu pasti ada. Betul, Tuhan mengampuni kita, betul, Tuhan mengasihi kita, tetapi dampak dari apa yang kita lakukan harus ada yang kita tuai. Iya kan? Jangan sesat, makanya Alkitab katakan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara lihat Keluaran 34 ayat 7. Keluaran 34 ayat 7. Firman Tuhan bilang begini, yang meneguhkan kasih setianya, Tuhan meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Yang apa, saudara? Yang mengampuni kesalahan, yang mengampuni pelanggaran, yang mengampuni dosa. Amin. Tuhan mengampuni kesalahan kita, Tuhan mengampuni pelanggaran kita, Tuhan mengampuni dosa kita. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Harus ada pembebasan berasal dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan ketiga dan keturunan keempat. Tuhan mengampuni, tetapi dampak dari apa yang kau melakukan dosa itu harus ada. Saudara, kesusahan-kesusahan itu, sehingga akhirnya kita tahu gitu loh, saudara. Kita tahu dan kita bisa membedakan, oh iya ini salah, oh iya ini gak boleh, oh iya ini bertentangan dengan firman, oh ini gak benar. Kita tahu, caranya bagaimana kita tahu? Ada tuaian dari apa yang kita lakukan. Hati-hati, orang yang menabur dalam kedagingan akan menuai kebinasaan, orang yang menabur dalam roh akan menuai kehidupan. Itulah firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita, ayo, engkau yang sudah tahu kebenaran, jangan mempermainkan Tuhan lagi. Engkau yang sudah dipulihkan, ayo berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Jangan lagi bermain di area-area pinggir-pinggir jurang situ. Kita tahu kita gampang jatuh di tempat ini, kita tahu kita gampang lemah di tempat ini. Jangan bermain-main di pinggir situ. Ayo, dekatkan diri kita dengan komunitas-komunitas yang membangun, komunitas-komunitas yang takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Saya teramat yakin dan percaya Tuhan mencintai orang berdosa. Tetapi Tuhan tidak membebaskan orang-orang yang sudah melakukan dosa untuk tetap mengalami apa yang sudah dia lakukan. Karena apa yang kau tabur, itu sudah hukumnya akan kau tuai. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Karena apa yang engkau lakukan, itu yang akan kau tuai. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami. Kami dibaharui, kami dituntun, kami diarahkan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami yang mendengarkan firman-Mu secara khusus di hari ini. Biarlah kami tetap terus hidup dalam kebenaran. Kami tetap terus hidup dalam kekudusan. Kami tetap terus hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, tolong kami sehingga kami tidak mau lagi hidup jatuh bangun. Karena kami sadar ya Tuhan, yang Tuhan kendaki kami bertumbuh, yang Tuhan kendaki kami dewasa, yang Tuhan kendaki kami diubahkan. Karena sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Engkau ada dalam kehidupan setiap kami umat Tuhan, yang membaharui kami, pikiran kami, hidup kami, keseluruhan aspek hidup kami. Tuhan sudah membaharuinya. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang masih ada dalam keraguan-raguan, di dalam nama Yesus Tuhan tolong teguhkan hati kami untuk selalu ikut dalam jalan-jalan Tuhan.
Sehingga kami tidak lagi mau mempermainkan Tuhan. Kami tidak lagi mau hidup jatuh bangun ya Tuhan. Tapi kami biarlah hidup terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Ada yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Di dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus beri kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.